Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat beriman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami, channel Hikmah Kehidupan. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah inspiratif penuh makna. Mari kita simak kisahnya. Inilah 3 musuh Allah di hari kiamat. Semua orang tentunya berharap memiliki tempat terbaik di akhirat nanti. Tempat terbaik yang menjadi harapan itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Namun, cita-cita itu tidak akan bisa terwujud jika kita menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memberi rahmat untuk memasukkan hambanya ke dalam surga. Lantas siapakah yang dimaksud dengan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perilaku apa yang menyebabkan menjadi musuh Allah? Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, namun karena kelakuan hamba itu sendiri yang menyebabkannya mendapatkan murka dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 golongan yang kelak akan menjadi musuh bagi Allah di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 3 golongan aku akan menjadikan musuhnya. Niscaya aku memenuhinya. Mereka adalah seseorang yang berjanji dengan namaku, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian memakai hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, orang yang berjanji namun mengingkari. Dalam Islam, janji adalah sebuah hutang yang wajib ditunaikan. Bahkan secara tidak langsung, orang yang mengingkari janji adalah termasuk ke dalam kategori orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tanda-tanda orang yang munafik ada 3, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud Tirmizi, dan An-Nasai. Gambaran mengenai orang munafik juga sudah dijelaskan dalam ayat khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti Quran. Surat Al-Munafikun ayat 1-3. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka, kemudian menikmati hasilnya. Hal semacam ini sudah terjadi mulai dari zaman para nabi, di mana saat itu berkembang subur perbudakan yang diperjualbelikan layaknya binatang peliharaan. Namun pada zaman ini, hal semacam itu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga hal itu dikenal dengan istilah perdagangan manusia dalam segala jenis bentuk jual beli manusia dan juga eksploitasi terhadap manusia seperti pelacuran atau pengambilan organ tubuh manusia. Praktik seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
kepada mereka sesudah mereka dipaksa. Quran Surat An-Nur ayat 33. Kemudian yang terakhir, majikan tidak kunjung membayar upahnya. Golongan yang terakhir yang akan menjadi musuh Allah adalah seorang atasan yang tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar upah kepada bawahannya. Bekerja dalam Islam diartikan sebagai bentuk pengabdian seseorang, baik kepada Tuhannya maupun bentuk usahanya, untuk mendapatkan penghasilan, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam menjamin hak pekerja dengan baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah penjelasan mengenai 3 golongan manusia yang kelak di akhirat akan menjadi musuh Allah dan dimusuhi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjanji dengan nama Allah, kemudian ia mengingkari, dan seseorang yang menjual orang merdeka, kemudian ia memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh, namun ia tidak segera memberikan upahnya. Semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan tersebut dan senantiasa berusaha menunaikan amanah dalam setiap sendi kehidupan, baik terhadap Allah maupun kepada sesama. Amin ya rabbal alamin.